baik. Sekarang saya mau panen ekoenzim yang sudah saya buat. Di sini saya ada dua wadah yang mau siap panen pada siang hari ini ya. Ini yang pertama ini dua ini toples toples ukuran 10 liter. Tapi waktu itu yang ini ya, yang ini tuh saya buat dengan volumenya hanya 9 liter airnya ya. Yang ini dibuat pada tanggal berapa? Dibuat tutupan. Dibuat pada waktu tanggal 27 Februari ya. 27 Februari dan panen itu 27 Mei ya. Ini isinya ada macam-macam ya, ada kulit naga, ada jeruk, kemudian ada kangkung, ada pisang, ada bayam, kemudian ada apa lagi nih ya, itu pisang, kangkung, bayam, buah naga, dan kulit jeruk ya. Ini kita menggunakan menggunakan gula merah ya, menggunakan gula merah, gula aren. Ini kita mau panen. Nah, jadi ini toples seperti ini. Tadinya saya tutup pakai ini langsung tutup, cuman ternyata kepenuhan ya, kepenuhan akhirnya setelah ditutup dia malah melembung dan gasnya keran gas tadi ya. Jadi makanya saya buka, saya ganti dengan plastik ini, kemudian saya tutup dengan menggunakan isolatif ya, isolatif. Semoga ini sudah 3 bulan lebih karena saya belum sempat untuk panennya. Ini adalah panen saya yang kedua sebetulnya. Yang pertama kemarin sudah panen, yaitu panennya cuma pertama saya buat lagi belajar itu cuma kurang lebih 2 literan lah, sedikit sekali buatnya juga panennya. Nah, ini panen saya yang kedua. Semoga ini berhasil. Nah, alat-alat yang saya gunakan ini saya sudah siapkan. Ini ada saringan ya, karena saya nanti akan nyaring karena banyak ininya kan, BO-nya. Kemudian nanti ini ada gayung juga ya, ada gayung. Kemudian ini juga saya sudah menyiapkan botol-botol bekas ya, botol-botol bekas yang sudah saya siapkan nanti untuk menampung tadi ekoenzim tadi ya. Kemudian seharusnya ada juga alat pH-nya, cuman karena saya nggak punya, jadi saya nggak diukur lagi ya alat pH-nya. Ini kita coba bongkar sama-sama ya. Kita bongkar. Ini awal-awal kok plastik kayak ini saya kasih lubang ya, karena untuk mengeluarkan gasnya. Kemudian setelah sebulan lebih baru saya tutup lagi, saya rapatin lagi menggunakan isolatif. Ini jadi isolatifnya berlapis-lapis karena saya biar kuat ya. Biar kuat. Ini agak-agak susah karena memang isolatifnya berlapis. Ini sebetulnya saya masih dalam tahap pembelajaran ya, belajar bagaimana cara buat ekoenzim ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang cara panen yang saya lakukan ini salah ya. Tolong diajarin lebih lanjut lagi. Nah, ini kalau kita lihat wanginya, kecium wangi banget, wangi sekali. Wangi aroma buah-buahan. Yang terutama yang tercium adalah jeruknya ya, jeruknya. Nah, ini plastiknya ini ada yang turun ya, ini wanginya segar ya, sekali, wangi bau apa ya, bau buah-buahan, terutama jeruknya kecium banget. Ini saya menggunakan jeruk, ada jeruk yang di pasar ya, biasa beli buah kemudian dipakai seperti itu. Oh, ini ada yang tumpah. Oh ya, sayang kalau dibuat. Nah, ini seperti itu.
Ini penampakannya bisa dilihat ke sini ya, kameranya diangkat, dilihatin. Nah ini penampakan wajahnya seperti ini, penampakan dari ekoenzim yang sudah saya buat seperti ini ya. Ini wajahnya seperti ini. Ini mau saya ambil ya, mau saya panen. Jadi kalau cara panen saya salah, saya mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar ya. Yang pertama saya nanti akan disaring ya, dipisahkan. Nah, jadi ini ya penampakan sebelum ini belum diapa-apain ya, ini masih dia belum ini penampakan tuh ada apa itu putih-putih, ada jamur-jamurnya dan sebagainya di sini ya, seperti itu. Nanti kita siap untuk memanennya ya. Baik, kita mulai untuk panen. Kita siapkan, ini sudah disiapkan ya. Ini airnya kita sudah kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan, kita buang. Jadi kita masih masih agak ini deg-degan gitu, gimana cara panennya. Ini kita menggunakan ini corong ya, biar gampang masukinnya ya, biar gampang masukannya. Ini juga saya masih bingung ini caranya. Bismillah. Kita ambil ininya. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita geser dulu ya. Ambil pakai saringan. Ya, seperti itu. Ya, terus kita saring dulu deh. Ya. Jadi kita saring dulu ke sini aja. Sini. Saring dulu ke sini. Nah, sudah kita saring ke sini. Kemudian nanti ini kita pisahkan. Nah, kita pisahkan ini ke sini dulu. Ini kulit-kulitnya yang sudah ini tuh ada, kelihatan kan? Ada ada jeruk, kemudian ada pisang, ada kangkung ya, ada apa lagi nih tadi ya. Ya, kita pisahkan dulu ke sini, kita ambil lagi ya, ke sini ya, dan lagi. Kemudian yang ini tadi kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke sini. Kita langsung di sini langsung ya.
tutup. Kita tutup dulu. Kita isikan dulu. Ini sama. Kita isi tumpah. Jadi ini penampakan apa namanya BO-nya ya. Ternyata di sini saya lupa nih ada jeruk, ternyata ada ini daun apa namanya kencur. Ya. Kencur waktu itu rumah ada kencur, jadi daunnya sekalian dipakai juga. Ya. Ini ada lemon. Ya. Yang ini adalah jeruk lemon. Nah ini juga buah naga. Nah ini buah naga, kulit dari buah naga. Ini lemon, ini kencur, ya. Kencur, ini pisang, kemudian ini adalah apa namanya kangkung ya, kangkung. Ini nanti kulit ini bisa kita manfaatkan sebagai penghilang bau, nanti bisa disimpan di dalam ruangan atau di kamar mandi untuk menghilangkan bau. Ini nanti kita peres dulu atau kita keringkan dulu ya, dengan kadar keringan jangan terlalu kering ya paling keringan 60%. Kemudian nanti kita simpan di tempat-tempat tertentu untuk menyerap bau sehingga di ruangan yang kita gunakan tidak bukan bau, dan bisa banyak sekali manfaat-manfaat lainnya ya. Nah ini jadi tadi ya, ini adalah BO nya, bahan organiknya ya.
Ini masih ada airnya, nanti kita belum diperas lagi ya, diperas lagi, diambil lagi ya, karena kita tadi ternyata nggak cukup tempat ya, jadi kita tunda dulu proses pembuatannya. Nah, ini masih ada sisa banyak, ini penampakannya seperti ini ya, seperti ini. Nanti kita panen berikutnya. Jadi ini share pengalaman saja. Jadi kan saya ini membuat pakai toples yang seperti ini ya. Toplesnya ini ukuran yang 10 liter. Nah, 10 liter akhirnya saya volumenya sendiri kita kurangi menjadi 9 liter. Nah, kita menggunakan volumenya 9 liter, jadi 60% dari 9 liter itu berapa untuk airnya dan seterusnya ya. Kemudian setelah selesai ternyata ini kok hampir penuh gitu, hampir penuh. Ketika ditutupin ya, ketika ditutup pakai ini, tutup, dia kan cekung ke bawah. Nah, ini ternyata kena bagian bawahnya gitu. Akhirnya sudah dapat beberapa hari dibongkar, tadi ditutup menggunakan plastik tadi ya, biar aman. Kemudian plastiknya kemudian ditusuk bukan jarum karena untuk mengeluarkan gasnya. Nah, sedangkan ini yang kedua, nah ini karena pengalaman yang tadi itu akhirnya yang ini dikurangi menjadi 8 liter, tapi tetap aja ternyata masih kepenuhan. Mungkin tergantung dari BO-nya juga ya, bahan organiknya, sehingga ini menjadi kayak muluber juga. Walaupun ini volume airnya 8 liter gitu kan volume airnya, tapi tetap aja dia mau penuh. Akhirnya sama juga nggak bisa ditutup, akhirnya makanya ditutup lagi pakai plastik seperti ini biar aman gitu. Makanya tipsnya, jadi buat teman-teman kalau mau buat namanya ekoenzim, jadi harus dikurangi lah 3 liter gitu. Kalau wadahnya volumenya 10 liter ya, berarti kita hitungnya dikurangi menjadi 7 liter volume wadah tersebut, biar nanti tidak terlalu kepenuhan gitu, sehingga ada ruang udara di dalamnya dan kita enak untuk nutupinya seperti itu. Dan juga jangan lupa ditulis ya, kita buatnya tanggal berapa, kemudian panen tanggal berapa, biar kita tidak lupa ya, persentasenya juga, kemudian bahan-bahannya apa saja gitu kan. Ini saya buat tanggal 27 Februari, kemudian panennya 27 Mei. Nah, ini tuh, cuman ini saya buat etiketnya ini terlalu ke atas ya, jadi kayaknya ini agak-agak sedikit rusak ya. Saya buat ada naga, ada jeruk, kemudian ini ada ya, pisang tadi sudah ya. Kemudian kalau yang ini ya, kalau ini belum saya buka ya, karena memang wadahnya juga belum ada. Jadi ini nanti aja dibukanya. Yang kalau yang ini mana tiketnya? Nah ini ya. Kalau yang ini etiketnya lebih ke bawah lagi saya, karena berdasarkan pengalaman yang tadi. Nah ini. Nah, jadi ini saya buat itu 5 Maret 2022 ya. Panennya 5 Juni ya. Kemudian ini ada jeruk Bali. Nah, jeruk Bali ini kan dia volumenya kan besar tapi dia ringan. Ada naga, ada mentimun, dan ada lemon. Jadi ini yang ada di rumah aja waktu itu lagi ada ya, kita buat gitu. Ini kita pakainya sama gula aren ya, gula aren. Jadi seperti ini hasilnya. Harusnya udah panen, cuma karena wadahnya. Ini kita pengalaman ya, pengalaman dari yang pertama. Jadi ini kita buat simpan ke bawah, makanya lihat lokasinya, perbandingannya tuh kan. Yang ini dia etiketnya agak sedikit ke atas. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang satu lagi dia lebih ke bawah, biar enak kan. Kalau ini lebih aman tuh, dia aman, tidak rusak gitu kan. Jadi kita gampang untuk melihatnya dan membacanya seperti itu. Kalau buat banyak kan nanti ya gampang lah untuk kapan panennya seperti itu. Jadi kenapa kita tulis, biar kita ingat, karena pasti yang dibuat kan banyak tuh, biar kita hafal, nggak lupa gitu kapan buatnya, kapan panen, dan bahan-bahannya apa saja seperti itu ya. Oh, baik, ini saya sudah, sebelumnya panennya ini belum selesai ya, karena ini masih masih ada setengahnya lagi ya. Ini masih ada setengahnya lagi, kemudian juga ini masih ada, cuman kayaknya botolnya tidak cukup gitu, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Yang ini juga sama, ini harus panen juga ya, ini harus panen, jadi bisa dipanen sekarang ya, nanti kita panen lagi ya.
Kemudian nanti mungkin ini nanti akan lanjut ke proses untuk pengeringan ya. Pengeringan bisa dijemur ya, jemur di bawah sinar matahari seperti itu. Jadi mohon maaf apabila dalam proses panen ini ada kekurangan atau salah teknisnya. Jadi mohon ini komentarnya atau petunjuknya dari para yang sudah pengalaman dalam proses pembuatan ekoenzim, karena inilah pengalaman pertama saya ya dalam proses pembuatan ekoenzim ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.